Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahu nggak sih apa itu fungsi motivasi dalam komunikasi Islam? Nah, motivasi adalah perilaku yang ingin mencapai tujuan tertentu yang cenderung untuk menetap. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan mengarahkan keberhasilan. Perilaku yang tetap ke arah tujuan tertentu. Nah, teman-teman, motivasi juga dapat berasal dari dirinya, bisa juga berasal dari orang lain. Nah, motivasi yang berasal dari diri seseorang itu disebut intrinsik. Dan sedangkan yang berasal dari luar adalah motivasi ekstrinsik. Al-Quran dan Sunnah atau hadis banyak membicarakan tentang menuntut ilmu. Artinya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk belajar sepanjang hayat, hingga tiada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, di dalam Al-Quran juga memberikan sebuah motivasi. Motivasi apa itu? Yaitu motivasi untuk menuntut ilmu, dan masih banyak motivasi dalam Al-Quran dan hadis. Motivasi bisa juga dikatakan langkah pertama untuk ke arah pencapaian, karena motivasi ini adalah pemberi semangat dan bisa juga dikatakan sebuah kemampuan kita untuk memotivasi kita tanpa bantuan orang lain. Fungsi motivasi antara lain, motivasi dapat meningkatkan kemauan. Alasannya kenapa? Karena motivasi adalah sebuah dorongan atau sebuah pemberi semangat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Contohnya, ketika kita lagi malas belajar, nah terus ada orang tua kita yaitu ibu atau ayah kita memberikan omongan sebuah motivasi. Secara tidak langsung pasti kita akan meningkat kemauan kita dalam belajar. Motivasi memberikan tenaga ekstra. Memang motivasi bukan sebuah tenaga yang diberikan tetapi hanya sebuah ucapan. Tetapi dari sebuah ucapan itu bisa membuat kita menjadi bertenaga, karena semangat kita dari motivasi tersebut. Karena penting sekali motivasi ini untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pencapaian yang sangat diinginkan umat Islam adalah masuk surga. Halo teman-teman, ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk memotivasi. Antara lain yaitu tabligh, yaitu menyampaikan pesan agar sampai ke hati seseorang dengan menggunakan bahasa yang indah, sehingga hati termotivasi atau tersentuh. Dan seorang tabligh juga harus membuat orang tahu dan tahu membangkitkan keinginan seseorang, dan seorang itu melakukannya. Yang kedua, tabsyir, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang meniti jalan yang benar, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berpotensi untuk menjadi orang yang sukses. Di antara tafsir yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah Dukhul al-Jannah. Di antara cara kita agar memotivasi diri adalah memasang target, yaitu masuk surga. Halo teman-teman, agar kita selalu termotivasi. Yang pertama, memotivasi diri dengan zikir pagi dan petang. Yang kedua, memperbanyak mendengarkan tabligh dan tafsir. Yang ketiga, memasang target antara harian, pekanan, bulanan, tahunan, sampai akhir hayat. Yang keempat, memasang target akhir, yaitu masuk surga. Nah, motivasi sangat penting agar manusia tidak kehilangan semangat hidup dan menjadi manusia yang produktif. Menyampaikan kepada manusia motivasi secara berulang-ulang adalah fungsi komunikasi. Nah, itulah fungsi motivasi dan metode-metode yang termasuk dalam fungsi motivasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.